Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini adalah pukul 5 waktu Papua Barat. Saya selesai berdoa dan ingin berbagi kasih firman Tuhan bersama saudara. Hari ini saya hancur hati di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau banyak membuang air mata untuk mengenang betapa Tuhan dahsyat bagi saya secara pribadi. Dia telah membawa saya sedemikian rupa. Dia telah membawa saya dari bukan siapa-siapa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai melayani Tuhan. Bagi saya itu adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-21. Namun sebelum kita mendengar, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Betapa Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami. Pagi hari ini hamba mengucap syukur buat kasih Tuhan. Betapa Tuhan baik bagi hamba-Mu. Betapa Tuhan baik bagi kami orang-orang percaya. Mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, saya bertolak dari kitab Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15. Perihal gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kita tahu bersama bahwa Yesus ketika dia bangkit, dia perlu memulihkan umat, memulihkan rasul-rasulnya. Kita tahu semua bahwa rasul-rasulnya hopeless dengan kehilangan dirinya. Untuk seketika waktu murid-murid tidak melihat Yesus. Mereka beranggapan bahwa semuanya telah sia-sia. 3,5 tahun mengiring Tuhan, kematiannya membuat semua berakhir. Saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kubur, yang pertama Yesus menjumpai wanita, Maria, di mana Yesus harus memulihkan hati Maria yang hopeless. Selanjutnya Yesus tidak pernah berhenti dari situ. Dia menjumpai murid yang lain. Nah, sekarang ini saya akan bicara tentang Yesus menjumpai Simon. Simon anak Yohanes atau Petrus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus memiliki 3 murid, atau katakanlah 3 murid inti, di mana Yesus menjadikan mereka orang-orang yang selalu mendampingi dalam pelayanannya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini Yesus berkata demikian, saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman ini begitu menjadi rema di hati saya. Firman Tuhan ini membuat saya hancur hati pagi hari ini. Firman Tuhan ini yang membuat saya tersungkur di kaki Tuhan, menyadari betapa saya adalah seorang yang hina dahulunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus memulihkan Simon dari keterpurukannya, Simon telah pergi meninggalkan semua. Simon tidak punya orientasi untuk melayani lagi. Dia tidak tahu harus bagaimana harus memulainya. Tetapi Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya sudah dia didik dengan firman Tuhan. Dan mereka harus diperlengkapi dengan kuasa. Karena untuk itu Yesus harus hadir memulihkan murid-murid sebelum dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, Simon meninggalkan semuanya. Simon menjadi lemah dan dia kembali kepada pekerjaannya yang lama. Yesus telah memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Sekarang Simon tidak memiliki orientasi dalam pelayanan. Bahkan Simon harus kembali mencari ikan. Apakah ini tujuan Yesus memanggil saudara dan saya? Dari hidup yang lama dimenangkan dan kembali ke hidup yang lama? Tidak. Yesus memiliki masa depan. Yesus memiliki tujuan dalam panggilan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan.
Tuhan ingin menjadikan saudara orang yang diperlengkapi dengan kuasa, orang yang dipakai dengan Tuhan. Tetapi untuk memulihkan hal itu Bapak Ibu, Yesus harus mendengar pengakuan dari Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa aslinya saudara, apakah engkau agapau kepadaku? Mengasihi aku dengan kasih Allah? Nah, saudara kasih Tuhan jawab Petrus, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dia mengatakan, aku pileo kepadamu Tuhan. Petrus menjawab dengan menurunkan standar kasih, di mana Yesus menghendaki kasih. Agapo, Petrus mengatakan aku pileo kepadamu. 2 kali dia mengatakan aku pileo kepadamu. Tetapi ketika Yesus membalik, apakah engkau pileo kepadaku? Petrus sedih dan dia menangis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika dia menggunakan kata pileo, dia lupa bahwa dia pernah meninggalkan Yesus di Getsemani. Padahal Yesus adalah sahabatnya. Yesus adalah gurunya. Kalau benar dia mengasihi dengan kasih persahabatan, kenapa dia meninggalkan Yesus? Yesus balik pertanyaannya. Yang pertama, Yesus menginginkan Petrus mengasihi dia dengan kasih agape, dengan kasih agape, dengan kasih Kristus, dengan kasih Tuhan. Tetapi menjawab dengan kasih pileo. Dan kini Yesus membaliknya, apakah engkau pileo? Petrus sadar bahwa dia pernah mengingkari imannya. Yesus Petrus telah pernah menyangkal. Inilah yang membuat Petrus sadar persis posisinya pada saat itu. Bahkan dia mengatakan, engkau tahu Tuhan. Sebenarnya Yesus tahu semuanya. Yesus tahu persis bagaimana kehidupan Petrus. Yesus tahu persis bagaimana carut marutnya hati seorang Petrus. Tetapi Yesus benar-benar mengasihi Petrus. Yesus juga mengasihi saudara di dalam dilema-dilema saudara. Jangan tinggalkan Tuhan dalam masa-masa sulit. Jangan biarkan dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Kembalilah dan tersungkurlah di kaki Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya bersaksi untuk mengakhiri renungan hari ini. Saya dipanggil Tuhan di pedalaman Papua. Saya tidak pernah menyadari panggilan itu seperti apa beratnya. Sampailah saya di satu desa yang begitu jauh dari keramaian. Saudara, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tidak tahu harus dengan khotbah apa saya harus berkhotbah. Saya tidak tahu dengan bahasa bagaimana saya berkhotbah. Saya bicara dengan orang-orang pedalaman, orang yang tak berpendidikan. Hanya 1-2 orang yang sekolah itu pun bukan sekolah yang tinggi. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam pelayanan. Sampai satu ketika saudara saya sakit. 1 bulan saya sakit malaria tanpa pertolongan Tuhan. Maksud saya tanpa pertolongan dokter saya lah. Saudara saya hampir mati. Dan saya memutuskan untuk pulang kembali. Karena gembala saya mengatakan, kembalilah kalau engkau tidak kuat. Kalau tidak mampu, 7 bulan saya berikan waktu kembali. Saya ingin kembali saudara. Tetapi saudara tahu bahwa ketika saya turun dari kampung itu untuk pergi berobat, saya katakan saya tak akan kembali. Saya tidak izin kepada jemaat, saya tak akan kembali. Tetapi Yesus berkata di hati saya, mau diapakankah mereka? Hati saya benar-benar terpukul. Pagi hari ini di hadapan Tuhan, saya benar-benar terpukul. Mungkin saudara melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang dalam. Tapi saya mengatakan kepada saudara, Yesus mengasihi mereka. Dan kita mengembalakan mereka, apapun kondisi. Taruhannya nyawa. Saya sakit. Dan saya hampir mati di Papua Barat ini. Saya hamba Tuhan yang ditempatkan paling jauh. Perjalanan saya paling lambat, paling cepat itu bisa 1 hari kalau itu cuaca baik dan banjir. Tetapi kalau hari-hari biasa itu membutuhkan 3 hari. Karena kondisi sungai yang begitu berat. Kalau berjalan kaki saya membutuhkan 2 hari. Saudara yang kasih Tuhan, kalau sekarang Tuhan mengangkat saya sedemikian rupa. Saya tahu persis dari mana saya diangkat oleh Tuhan. Daud pernah berkata, siapakah aku dan siapakah kaumku? Sehingga engkau mengangkat aku sedemikian rupa. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, sadari bahwa posisimu adalah seorang hamba. Dan kau harus taat kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya ingin meninggalkan pelayanan itu, Yesus berkata, mau diapakankah mereka? Hanya perkataan itu. Ketika saya keluar, naik mobil perusahaan, saya melihat mereka membawa pisang dengan dipikul. Dan Tuhan berkata, persis di hati saya, mau diapakankah mereka? Sejak saat itu saya berkomitmen dengan Tuhan. Walaupun taruhannya nyawa,
walaupun kesulitan, walaupun kelaparan, saya mau katakan saya takkan tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan jangan tinggalkan saya. Saudara yang kasih Tuhan, ini kesaksian saya, ini firman yang saya bisa sampaikan. Kalau Tuhan memulihkan hidupmu, pakai hidupmu untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, pukul 4:30, 5:30. Bagi orang Papua, bagi masyarakat Papua, bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur dan Tengah, Barat, saya mengapresiasi kalau saudara tetap kuat dalam pelayanan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.